Selamat berjumpa kembali saudara-saudara yang terkasih di kanal Forum 195 di season ke-9 episode ke-10 di serial video Trilogi Kristus dan Peninggalannya bagian kedua yang berjudul Apakah Yesus Kristus memiliki DNA ibundanya? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari banyak hal yang sudah kita pelajari bersama, ada aspek yang perlu kita sentuh, yaitu properti atau sesuatu yang menjadi ciri khas dan hanya dimiliki Tuhan Yesus Kristus. Seperti kuku, helai rambut, dan mungkin yang relatif banyak adalah darah, baik yang ada di cambuk, mahkota duri, di pakaian Yesus pada peristiwa salib, dan kain yang membungkusnya ketika dikubur, yang kita kenal dengan kain kafan Turin. Pemahaman tentang properti Kristus ini sangat kita perlukan, serta perlu juga pemahaman khusus dari mana properti atau DNA itu diperoleh Yesus Kristus. Dari sini kita bisa memulai perenungan. Apakah memungkinkan Yesus Kristus memiliki keinginan untuk menikah dan memiliki keturunan? Serta apakah mungkin kita melakukan cloning pada Yesus Kristus? Saudara-saudara yang terkasih, bila kita melihat kemungkinan-kemungkinan yang paling memberi prospek untuk diteliti, memanglah melalui sampel darah Yesus Kristus yang begitu banyak tercucur dan begitu juga tempat ditemukannya. Bila berdasarkan dari potongan kuku, helai rambut, bahkan sampai keratan sunatnya, tidak ada sebuah pun literatur yang memberi kepastian keberadaan benda-benda tersebut. Hal ini sangat masuk akal, terlebih dari keratan sunatnya yang dilakukan ketika Yesus Kristus berumur 8 hari. Dan pada saat itu, belum ada seorang manusia pun yang melihat tanda-tanda keajaiban Tuhan, kecuali kedua orang tuanya dan beberapa orang pilihan Allah. Di samping itu, ketiga hal tersebut terlalu umum pada saat itu dan tidak akan pernah menjadi bahan perhatian orang. Dan juga manusia pada saat itu tidak memiliki pemikiran bahwa akan ada proses cloning yang akan dapat dilakukan manusia di masa depan. Sehingga semua peristiwa itu hanya menjadi selintasan peristiwa biasa yang tidak menarik perhatian. Jadi, memang secara wajar yang cukup valid hanyalah peninggalan darah Yesus Kristus yang ditemukan di kain kafan Turin, yaitu kain kafan yang dipakai untuk membungkus tubuh Yesus Kristus setelah meninggal. Dari sisi keilmuan, yang menjadi pertanyaan adalah seberapa valid sebuah sampel sehingga layak menjadi objek sebuah penelitian. Dan nanti di bagian ketiga episode ke-11 kita akan melihat kemungkinan-kemungkinan proses cloning ini. Saudara-saudara yang terkasih, dalam kasus ini kita menganggap bahwa kain kafan Turin
adalah barang yang benar-benar dikenakan Tuhan ketika dikubur. Dan memang di sana diperoleh bercak darah. Setelah diteliti, memang darah tersebut adalah golongan AB positif. Golongan darah ini cukup unik, yang bisa menerima seluruh jenis sel darah merah dari golongan manapun. Sekaligus hanya bisa memberi sel darah putih ke seluruh golongan darah apapun. Ini terlihat seperti sebuah hal yang ajaib, bagaikan proses penebusan yang dilakukan Yesus Kristus. Sekalipun dosa kita merah seperti kirmisi, akan putih seperti salju. Tetapi bagi saya, ini bukanlah tipikal keajaiban Tuhan. Tuhan melakukan keajaiban di depan mata banyak orang. Artinya, banyak saksi mata, bahkan kalau perlu di depan mata iblis sekalipun. Jadi, Tuhan tidak perlu membuat keajaiban yang bisa menjadi seperti sebuah misteri konspirasi. Saudara-saudara yang terkasih, hal lain yang cukup menghebohkan para ahli adalah pengkaitan golongan darah Bunda Maria dengan Yesus Kristus yang menimbulkan banyak pemikiran liar. Bahkan sampai memunculkan narasi bahwa Bunda Maria dihamili oleh Roh Kudus. Banyak anggapan tentang golongan darah Maria. Ada yang menyebut O atau B, dan ada juga yang mengatakan OB. Yang pasti, memang tidak ada yang mengatakan golongan A. Padahal kita mengetahui golongan darah utama adalah A, B, AB, dan O. Memanglah, golongan darah OB masih dimungkinkan ada, karena setiap orang di dunia ini tidak pernah memiliki golongan darah yang benar-benar sama. Kemungkinannya tidak terhingga, sehingga memang sangat sah bila darah merupakan salah satu ciri genetik manusia yang tidak akan pernah sama antara yang satu dengan yang lain. Saudara-saudara yang terkasih, golongan darah di kain kafan Turin yang dikatakan adalah darah Yesus Kristus adalah AB positif. Bila berdasarkan gen B, maka boleh dikatakan Yesus Kristus adalah putra Maria, sekalipun Maria tidak memiliki gen A. Sebagian orang, bahkan banyak juga mereka adalah orang Kristen, mengatakan gen A berasal dari Roh Kudus, sehingga dicocok-cocokkan menjadi klop. Roh Kudus sebagai patron suami dan Maria sebagai istri. Peristiwa-peristiwa ini banyak muncul dan harus kita akui sangat banyak orang Kristen yang terpengaruh. Video bagian kedua ini kita arahkan untuk menjawab semua pemikiran liar itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, penjelasan tentang hubungan genetika antara Yesus Kristus dengan Bunda Maria sudah sering saya keluarkan di dalam banyak video saya. Untuk memahami hal ini, kita harus berfokus pada kealahan Yesus Kristus yang sekaligus juga harus memenuhi natur
kemanusiaannya. Artinya, kealahan Yesus Kristus harus sepenuhnya adalah sorgawi. Sebagai konsekuensi dari ini, tidak dimungkinkan ada di dalam diri Tuhan unsur manusiawi. Bila terjadi ada unsur manusiawi di dalam diri Tuhan, maka Yesus Kristus bukan Allah sejati. Sekalipun Dia ketika kembali ke sorga, Yesus mengalami proses pemulihan kemuliaan Tuhan. Inilah kunci yang harus kita pakai dan harus kita sadari bahwa firman Allah itu berinkarnasi ke dunia ini dan selanjutnya hidup bersama manusia dengan cara mengosongkan dirinya. Artinya, Dia tetap Allah, tetapi Dia tidak hidup dengan cara mengandalkan kealahannya. Saudara-saudara yang terkasih, di sisi lain, Yesus Kristus juga adalah manusia sejati. Dan Alkitab dengan tegas memberi penjelasan bahwa kemanusiaan Tuhan hanyalah unsur atau status tambahan. Artinya, kemanusiaan Tuhan tidak apple to apple atau tidak proporsional dengan kealahan Yesus Kristus. Kesaksian Alkitab inilah yang memberi kita penjelasan bahwa yang memanusiakan manusia itu bukanlah dikarenakan memiliki postur fisik seperti manusia. Bukan pula dikarenakan bisa lapar, bisa lelah, mengantuk, dan lain-lain. Bukan itu. Karena kondisi-kondisi penurunan fisik itu dialami setiap makhluk hidup juga, tidak hanya manusia. Oleh karena itu, harus ada yang membedakan manusia dengan makhluk lain. Artinya, manusia itu harus memiliki konektivitas yang khusus dengan Allah. Karena Allah adalah roh, maka penghubung itu haruslah roh juga. Dan Alkitab memberi penjabaran, penghubung itu adalah pelita Tuhan atau roh manusia atau hati nurani yang murni. Jadi, roh manusia inilah yang membuat manusia menjadi manusia. Roh manusia yang berasal dari Allah dan akan kembali ke Allah setelah manusia mati. Jadi, kemanusiaan Yesus Kristus juga berasal dari roh manusia. Inilah citra atau gambar Allah di dalam diri manusia, sekaligus inilah ciri manusia secara ilahi yang dikenal Allah dan diberikan Allah kepada seluruh manusia ketika penciptaan alam semesta. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, secara sederhana saya gambarkan bagi saudaraku semua bahwa secara genetik Yesus Kristus dan Bunda Maria tidak ada hubungannya. Jadi, tidak akan terjadi proses pembuahan dengan cara pencampuran genetika Allah dengan genetika Bunda Maria. Karena sekalipun proses itu tanpa proses penetrasi, tetap akan terjadi proses perkawinan atau pembuahan. Benih firman Allah itu fully atau seluruhnya
adalah ilahi, berupa benih yang sudah lengkap dari sorga. Sekali lagi saya memohon maaf pada Bunda Suci Maria. Tanpa Bunda Maria, Yesus Kristus tetap akan lahir seperti itu juga golongan darahnya. Entah dari wanita manapun sebagai ibundanya. Sekalipun pada saat itu, bila sudah ditemukan proses bayi tabung dan Yesus Kristus dilahirkan dengan proses tersebut, hasilnya akan sama juga golongan darahnya. Sekali lagi saya ulangi, dalam kasus inkarnasi Yesus Kristus, peran seorang ibunda hanya sebatas, saya mohon maaf dengan mengatakan ini, sebatas wadah untuk bertumbuhnya benih yang sudah lengkap, yaitu benih sorgawi. Karena benih sorgawi itu adalah Tuhan, maka saya menyebut dengan nama golongan darah Tuhan. Mengapa Allah memilih Maria sebagai ibunda Yesus Kristus? Alkitab bersaksi bahwa Maria adalah orang yang benar. Dari sini sangat tampak bahwa Allah tidak pernah sembarangan untuk melahirkan seorang manusia sejati, adalah melalui seorang ibunda yang benar di mata Allah. Dengan demikian, sangat jelas sekarang golongan darah Yesus Kristus secara ekstrim saya katakan bukanlah golongan darah AB positif. Konsekuensinya, di dalam diri Yesus Kristus tidak akan ditemukan DNA manusia bumi, melainkan DNA Allah yang tidak akan pernah bisa kita pahami. Amin. Tuhan memberkati kita. Marilah kita masuk ke saat teduh sejenak.